memperoleh informasi yang ter-up-to-date, yang benar, ya, informasi yang terkini, yang paling baru, yang informasi terkini lah intinya, ya kan sudah by system, ya. Lalu yang kedua ada standarisasi proses operasi. Maksudnya standarisasi ini semua divisi menggunakan sistem yang sama. Dalam satu perusahaan kita menggunakan sistem ya dengan cara yang sama. Ya, jadi harapannya operasional perusahaan dari sisi operasional akan berjalan lebih efektif dan efisien. Ya, standarisasi proses operasinya diharapkan dapat efektif dan efisien. Kita lihat dari sisi operasi atau operasional. Ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, standarisasi dari data dan informasi itu sendiri. Ya. Jadi maksudnya informasi yang diperoleh itu kita dapat memperolehnya dengan mudah, dengan cepat, dan sifatnya harus fleksibel untuk semua bagian atau semua divisi perusahaan. Istilahnya kita ketika membutuhkan data, membutuhkan informasi, kita dapat mengaksesnya dengan mudah. Ya, itu standarisasi data dan informasi dalam perusahaan. Harapannya ketika kita membutuhkan informasi apapun dapat kita peroleh dengan mudah dan cepat. Ya, itu keuntungan kalau misalnya kita atau perusahaan sudah menggunakan atau menerapkan sistem ERP. Ya, lalu ada juga kerugiannya. Kerugiannya lebih banyak ya Bu. Iya. Enggak, ini karena saya rinci satu-satu aja. Ya, sebenarnya keuntungannya atau manfaatnya itu lebih besar daripada kerugiannya sendiri. Ya, kerugiannya apa nih? Atau minusnya apa? Kekurangannya apa? Ya, strategi operasi atau strategi operasional biasanya tidak sejalan dengan bisnis, proses desain dan pengembangan. Ya, biasanya tidak seaktual, tidak sesuai dengan bisnis, proses bisnis yang telah terjadi gitu. Jadi istilahnya strateginya seperti A, tapi kenyataannya desain proses bisnisnya nggak sama gitu, ya. Lalu dari sisi waktu dan biaya, ya, waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran, atau bahasa mudahnya, bahasa ekonominya ya mahal. Ya, biaya ERP dengan segala sistem kesatuannya termasuk software itu mahal, nggak murah, atau biayanya nggak kecil. Apalagi biaya pengembangan tadi, ya, biaya pengembangan ERP yang tadi ada on-premise, cloud atau hybrid, itu biaya pengembangannya itu nggak kecil, ya. Lalu kekurangan atau kerugian yang ketiga, ya, karyawan ada yang tidak siap untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru, karena kan butuh waktu. Ya, kita sebagai orang atau karyawan juga butuh adaptasi, butuh waktu untuk menerima sesuatu hal yang baru. Jadi tidak bisa instan untuk seorang karyawan ataupun pemakai atau user untuk menerima sistem yang baru. Itu suatu kerugian atau kendalanya. Ya. Lalu yang keempat, persiapan dari implementasi yang bisa saja tidak dilakukan dengan baik. Beda lagi kalau misalnya persiapannya dilakukan dengan baik. Ya, ini kerugiannya jika persiapan atau fase-fase implementasi ERP itu tidak dilakukan dengan baik atau tidak dilakukan dengan semestinya. Lalu kerugian yang selanjutnya, berkurangnya fleksibilitas. Ya, dari sisi waktu, maksudnya dari sisi waktu, ya, waktu
untuk pengimplementasian dan dari sisi biaya, ya, berkurangnya fleksibilitas atau tidak berjalan sesuai dengan target, tidak berjalan sesuai dengan seharusnya. Ya, jadi ini sebagian kerugian dari enterprise. Ya, tapi di balik kerugian ini ya sebenarnya manfaatnya lebih besar gitu, lebih besar bagi perusahaan. Ya, jadi ini kerugian ini terjadi kalau ya dalam penerapan ERP itu tidak tepat, tidak sesuai dengan implementasi atau tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan pengembangan yang seharusnya dilakukan. Itu ya. Nah, ini sudah selesai dari materi bab kedua ya. Saya harap nanti Anda bisa bisa mempelajari atau bisa membaca lebih detail di modul ya. Karena ingat, saya infokan kembali bahwasanya kita kuliah secara tatap muka hari ini. Absensi kalian dilihat dari kegiatan Anda mendownload materi dan PowerPoint dan hadir dalam Gmail. Ya. Oke. Ya. Jadi saya harap untuk hari ini Anda paham, ya, paling nggak ada bayangan lah ya. Nanti bisa Anda baca secara mandiri, ya. Untuk